Horas, ketemu lagi bersama saya di channel Parunang Ganjang. Seperti janji saya sebelumnya, ketika channel ini sudah dimonetisasi pada bulan 9 yang lalu, saya telah membuat suatu video yang menerangkan perjalanan channel saya ini dari awal hingga dimonetisasi. Bagi teman-teman yang ingin melihatnya, nanti bisa cek di sini ya. Nah, pada video itu saya telah berjanji akan membuatkan video lagi untuk berbagi pengalaman atau sharing-sharing ketika saya sudah mendapatkan PIN Google AdSense. Dan hari ini saya sudah mendapatkan PIN Google AdSense saya. Ini saya terima sekitar tanggal 3 Desember dan ini langsung diantarkan oleh Pak Posnya ke rumah saya. Tetapi sebelum itu saya sudah melakukan beberapa langkah-langkah atau perjuangan gitulah. Karena kebetulan kita sebagai YouTuber pemula yang baru dimonetisasi adalah ini sangat kita butuhkan. Maka saran saya kepada teman-teman semua, kita harus gerak cepat, kita harus gerak aktif, kita jangan tinggal diam hanya menunggu saja. Ini saya diantarkan Pak Pos ke rumah saya bukan karena saya diam atau tinggal menunggu. Saya sudah 2 kali ke kantor pos hanya untuk mengejar ini saja. Bagaimana perjalanannya? Nah, sebelum kita melanjutkan tentang PIN ini, saya mau cerita dulu sedikit bahwa channel ini telah dimonetisasi pada tanggal 15 September 2020. Bulan berikutnya sekitar tanggal 9, pendapatan saya diestimasi pendapatan YouTube Studio itu saya sudah mendapatkan sekitar $10. Seperti kita ketahui, untuk bisa merequest PIN Google ini kita harus mempunyai saldo minimal $10. Maka saya pada tanggal 9 itu saya sudah mendapatkan $10. Tanggal 10-nya saya mendapatkan notifikasi untuk verifikasi alamat dan request PIN. Maka pada hari itu juga saya lakukan semuanya. Jadi per tanggal 10 saya merequest PIN pertama itu tanggal 10 Oktober 2020. Saya telah menunggu selama 1 bulan, tidak kunjung datang juga PIN Google AdSense saya ini. Maka pada tanggal 10 November saya request kedua kalinya. Tapi saya tidak tahu apakah PIN yang saya ini adalah request yang pertama atau request yang kedua, saya tidak tahu. Nah, di sini juga saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin banyak yang bertanya, saya KTP saya di kampung, itu bagaimana, atau umur saya belum cukup gitu. Nah, kalau umurnya belum cukup, otomatis kan belum punya KTP, itu bisa menggunakan KTP saudara, abangnya, atau tetangga, atau orang tua. Nah, teman-teman juga yang sudah punya KTP, ternyata KTP-nya bermasalah, atau hanya ada resi, atau KTP-nya di kampung, itu juga bisa digunakan, kita bisa menggunakan KTP tetangga atau teman. Saya sendiri untuk merequest dan verifikasi alamat PIN Google ini saya tidak menggunakan KTP saya sendiri, karena kebetulan KTP saya sedikit ada masalah di bagian tulisan-tulisan angka-angka nicknya itu ada beberapa yang kurang jelas. Saya takut nanti gagal verifikasi, makanya saya menggunakan yang bukan KTP saya. Sementara ketika saya diminta oleh Google melalui notif yang masuk email untuk memverifikasi nomor rekening, saya memasukkan nomor rekening pada tanggal 16 November 2020 dan pada 2 hari berikutnya saya telah dikirimi oleh pihak Google 3 angka atau 3 digit masuk ke rekening untuk angka itu dimasukkan ke Google AdSense sebagai verifikasi nomor rekening, dan saya sudah memverifikasinya kalau tidak salah tanggal 19 November yang lalu. Maksud saya di sini, Google AdSense saya adalah bukan nama saya, tetapi saya memasukkan nomor rekening atas nama saya. Itu bisa, dan itu sudah saya buktikan. Seperti yang saya bilang di awal video tadi ya, perjuangan saya untuk mendapatkan Google ini, surat Google PIN AdSense ini tidaklah gampang. Nah, mengenai PIN surat Google AdSense saya ini bisa sampai ke tangan saya adalah tidak serta-merta langsung diantarkan oleh Pak Pos atau pegawai kantor posnya itu. Saya sudah 2 kali langsung berkunjung ke kantor pos untuk menanyakan ini apakah sudah sampai. Tapi dalam 2 kali itu kunjungan saya itu selalu dibilang belum dan dicari tidak ada. Terus saya berinisiatif, saya meminta nomor kurir atau tukang antarnya, kurirnya Pak Pos itu yang ke daerah saya minta nomornya untuk saya tanyakan langsung. Maka keesokan harinya pada jam kerja saya menelpon kurirnya itu dan bertanya, Pak, tolong dong dicek surat Google AdSense atas nama ini ke alamat ini, kalau nanti sudah ada tolong dikabari ya Pak. Nah, kebetulan saya menelponnya lewat WA.
Tak lama kemudian, hanya sekitar 10 menit, Bapak itu sudah memfoto, ini difoto dengan alamat ini, atas nama ini difoto, dikirimkan ke WA saya untuk mengkonfirmasi, Pak, apakah ini yang Bapak maksud gitu. Saya langsung balas, iya. Saya langsung telepon, iya, itu adalah yang saya maksud. Tolong antarkan sekarang juga ya Pak. Oh ya, kalau sekarang belum bisa, nanti siang lah. Ya udah, nanti siang nggak apa-apa. Nah, maksud saya kepada teman-teman semua yang mungkin sedang menunggu surat Google atau PIN AdSense-nya tadi, kita tidak boleh tinggal diam, karena ini adalah kita sebagai YouTuber pemula, ini sangat kita butuhkan. Maka kita harus bergerak, kita harus bergerak aktif, kita harus bertanya ke kantor pos kecamatan sesuai dengan alamat yang kita daftarkan atau sesuai dengan alamat yang ada di KTP ketika kita mengunggah foto KTP itu pas waktu request PIN tersebut. Karena banyak juga ya, mungkin entah tercecer, entah di mana, atau terselip. Maka ya mungkin ya nggak tahu lah bagaimana prosesnya di kantor pos sana ya. Tapi dari cerita-cerita kawan-kawan yang lebih dulu mendapatkan PIN Google AdSense juga, mereka kebanyakan melakukan hal seperti itu. Jika sudah 3 minggu lebih PIN Google AdSense itu belum nyampe di tangan kita, maka kita harus bergerak. Kita harus berkunjung bertanya ke kantor pos kecamatan sesuai dengan kecamatan kita atau domisili yang kita daftarkan ketika mendaftarkan Google AdSense itu. Jika sudah beberapa kali kita ke sana belum juga ketemu, mungkin kita bisa samperin atau bertanya ke kantor pos pusat kabupaten atau kota. Nah, saya juga melakukan itu karena melihat pengalaman teman-teman yang lebih dulu mendapatkan surat Google AdSense ini, baik yang saya tonton sendiri di YouTube atau yang dibagikan di grup-grup YouTube itu ya. Maka saya juga berinisiatif untuk jangan tinggal diam, kita harus bergerak karena kita butuh ini. Seperti kita ketahui, ini kan punya batas waktu. Nanti jika batas waktunya itu lewat, ini nanti tidak berguna. Sebenarnya di dalamnya ini nggak ada apa-apa, di sini hanya ada angka. Maka angka yang ini yang kita masukkan ke Google AdSense itu untuk memverifikasi alamat yang kita kirimkan tadi. Sesuaikah alamat yang kita kirimkan di Google AdSense dengan yang di foto KTP yang kita unggah itu? Nah, mungkin teman-teman sekarang juga bertanya, jadi sekarang sudah berapa penghasilannya? Nah, untuk penghasilan channel YouTuber Batak Pemula Paronan Ganjang, mungkin di video berikutnya akan kita bahas. Maka teman-teman jangan lupa ya untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like videonya, menonton videonya, share juga. Jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan tanda loncengnya ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman seluruhnya. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa bertahan sampai sini dan tidak mungkin mendapatkan surat Google ini, ya kan? Terima kasih buat semua, terima kasih anak pakak, terima kasih grup kreator Batak, terima kasih teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih, dukung kami terus para konten-konten kreator, terutama suku Batak ya, dukung kami terus konten kreator Batak. Terima kasih. Motto kami kreator Batak adalah dulu kami penonton, sekarang kami yang ditonton. Terima kasih semua. Horas.